Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan ide penelitian di bidang ekonomi. Perlu Anda ketahui, penelitian di bidang ekonomi ini sangat banyak, baik dari segi akuntansi, manajemen, baik di dalam manajemen itu ada manajemen pemasaran, juga penelitian di dalam manajemen SDM sampai ke manajemen operasional dan manajemen keuangan. Dan ini nanti saya akan memaparkan garis besar variabel-variabel yang biasa digunakan di dalam penelitian ekonomi ini, terutama di dalam penelitian manajemen. Baik, yang pertama mengenai penelitian pemasaran. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa di dalam suatu penelitian ada penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Kita ingin mencari tahu hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel satu mempengaruhi variabel yang lainnya, yang mana variabel yang mempengaruhi ini dikatakan sebagai variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi ini dikatakan sebagai variabel dependen atau variabel Y. Di dalam penelitian pemasaran ini ada beberapa yang bisa dijadikan variabel di dalam penelitian tersebut. Di antaranya ada yang pertama ada nilai atau value, yang mana nilai value ini kita bisa melihat nilai dari suatu produk. Kemudian bisa juga ada variabel kita bisa menggunakan merek dan equity di dalam biasanya ini digunakan untuk variabel independen. Juga ada inovasi produk. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan penelitian di dalam sekarang ini udah banyak bisnis yang menggunakan perangkat teknologi. Yang dalam hal ini adalah penelitian kita menggunakan penelitian online shop. Di antaranya ada marketplace. Kita ketahui marketplace saat ini sudah berkembang sangat pesat. Di antaranya kita kenal ada Tokopedia, kemudian ada Bukalapak, ada Lazada, ada Elevania, ada JDID, dan juga ada website-website online yang dia menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Terlebih lagi di dalam seperti kejadian orang-orang pada work from home atau dalam hal ini stay at home, tinggal di rumah, yang dikarenakan adanya wabah pandemi yang mengharuskan dia tinggal di rumah, sedangkan kebutuhan hidupnya itu harus selalu tercukupi. Dan bagaimana untuk membeli barang-barang ini sedangkan dia tinggal di rumah? Maka solusinya dia bisa menggunakan marketplace ini. Kemudian ada di dalam online shop, ya bisa dikatakan ada transportasi online. Sekarang ini transportasi online yang sudah banyak kita pakai, di antaranya ada Grab, ada Gojek. Di Grab juga ada beberapa fasilitas yang dia berikan. Begitu juga di Gojek, ada fasilitas antar jemput penumpang dengan menggunakan sepeda motor. Dan ada transportasi online
Gojek maupun Grab dia menggunakan fasilitas card atau taksi online. Mereka juga menyediakan fasilitas pengantaran makanan atau kita kenal ada GrabFood maupun GoFood. Juga ada di Gojek, dia ada fasilitas fitur GoClean yang mana memberikan jasa bersih-bersih. Ini bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya penelitian tentang quality and service quality, yang mana kualitas pelayanan maupun kualitas produk ini juga bisa dijadikan sebagai variabel di dalam penelitian, yang pada umumnya biasanya variabel ini dijadikan sebagai variabel independen atau variabel X. Kemudian ada customer value dan employer value, di mana ada nilai pelanggan dan nilai karyawan. Ini biasanya untuk penelitian-penelitian balance scorecard yang menghubungkan antara pelanggan dan karyawan frontliner. Ya, kita bisa melakukan penelitian misalnya di perusahaan retail, kita bisa melakukan penelitian ke responden, dalam hal ini adalah pelanggan, konsumen. Di perbankan bisa melakukan penelitian kepada nasabah. Untuk employer value, kalian bisa melakukan penelitian di dalam meneliti frontlinernya atau misalnya karyawan tokonya. Di perbankan misalnya teller, customer service, yang mana akan berhubungan mempengaruhi misalnya nanti di variable dependent ada kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya ada supply chain management atau manajemen rantai pasokan, yang mana penelitian ini kita melakukan analisa di dalam penelitian proses produksi, dari mulai proses permintaan ke supplier sampai kita melakukan pengiriman ke customer hingga ke pasca jualnya. Kemudian ada penelitian tentang segmenting, targeting, positioning, yang mana kita bisa melakukan penelitian tentang mensegmentasi pasar berdasarkan geografis, kemudian berdasarkan gender, berdasarkan umur. Ini biasanya bisa dijadikan sebagai pelengkap di dalam deskripsi responden. Kemudian kita melakukan targeting, positioning, yang mana positioning kita bisa mengukur apakah kita masuk ke pasar itu sebagai leader market atau market follower, ataukah market challenger, ataukah market niche. Selanjutnya ada penelitian tentang strategi harga, strategi tempat distribusi, strategi produk, strategi merek, yang dimana masing-masing strategi ini ada indikator-indikator yang bisa digunakan sebagai variabel penelitian juga, atau bisa dijadikan sebagai indikator di dalam variabel masing-masing strategi itu. Selanjutnya ada kepuasan dan loyalitas. Pada umumnya kepuasan dan loyalitas ini itu dijadikan sebagai variabel dependent di dalam suatu penelitian, pada umumnya seperti itu. Dan ada yang menggunakan kepuasan loyalitas ini dia sebagai variabel mediasi atau intervening, yang akan mempengaruhi variabel Y lainnya, misalnya kinerja perusahaan dan sebagainya.
selanjutnya penelitian tentang SDM atau sumber daya manusia. Di dalam penelitian sumber SDM ini atau sumber daya manusia ini lebih condong ke penelitian yang dilakukan yang mana respondennya pada umumnya adalah karyawan atau orang-orang internal di dalam perusahaan tersebut untuk menilai bagaimana sumber daya manusia atau SDM ini yang memberikan dampak kepada perusahaan. SDM kita bisa melakukan penelitian yang mana kita bisa memakai variabel-variabel di dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan variabel perilaku karyawan untuk menilai, yang biasanya untuk menilai sebagai variabel X atau variabel independen. Kemudian ada budaya organisasi, yang mana gambaran suatu budaya organisasi di dalam perusahaan akan memberikan motivasi misalnya terhadap karyawan di perusahaan tersebut. Yang ketiga ada variabel perencanaan, yang mana perencanaan perusahaan untuk menentukan karyawan yang bagaimana, kriteria karyawan yang bagaimana yang pantas untuk diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian juga ada variabel yang bisa dipakai, ada rekrutmen. Kemudian ada pengembangan dan pemberhentian karyawan, atau biasanya ada juga variabel lain seperti turnover karyawan, seberapa besar karyawan yang keluar masuk di perusahaan tersebut. Yang ini akan memberikan dampak pada kinerja perusahaan misalnya. Kemudian ada kompensasi, ini juga bisa dijadikan sebagai variabel di dalam penelitian SDM. Kemudian ada penelitian gaya kepemimpinan, ini bisa menjadi variabel X pada umumnya untuk menentukan misalnya motivasi kerja karyawan. Begitu juga selain gaya kepemimpinan juga ada gaji karyawan, yang mana ya bisa jadi gaji yang semakin besar akan memberikan motivasi pada karyawan. Jadi variabel X-nya itu adalah gaji, motivasi sebagai variabel Y. Dan perlu Anda ketahui di dalam penelitian SDM ini diharapkan kalian sebelumnya harus sudah memastikan bahwa perusahaan tersebut mau untuk dilakukan penelitian. Dalam hal ini kalian diizinkan untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Jangan sampai kalian sudah membuat proposal atau rancangan penelitian, ternyata perusahaan tersebut menolak untuk dilakukan penelitian itu. Ini akan lebih susah. Jadi kalian harus mempertimbangkan apabila kalian ingin melakukan penelitian di bidang SDM. Berbeda dengan penelitian pemasaran atau marketing, yang mana kita melakukan penelitian kepada respondennya adalah pelanggan atau konsumen, yang mana kita tidak perlu langsung berhubungan dengan perusahaan tersebut untuk melakukan minta izin ke perusahaan tersebut untuk melakukan penelitian. Kita bisa langsung menyebar
kuesioner ke responden yang dalam hal ini adalah si pelanggan atau konsumen. Gitu. Jadi kalian harus mempertimbangkan apabila kalian ingin meneliti di bidang SDM, kalian harus meyakinkan bahwa perusahaan tersebut menerima kalian untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, penelitian di dalam keuangan. Penelitian keuangan ini saya contohkan ada beberapa penelitian sebagai gambaran apabila kalian berminat untuk melakukan penelitian di bidang keuangan. Untuk yang pertama ada balance scorecard, yang mana balance scorecard ini pada umumnya biasanya menggabungkan antara konsumen, kemudian internal perusahaan dan keuangan, atau yang dikatakan dengan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua ada corporate social responsibility atau CSR. Selanjutnya yang ketiga ada good corporate governance. Dan ada juga yang keempat, penelitian di dalam pasar modal dan investasi. Objek penelitian yang biasa digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang telah go public, atau gampangannya kita bisa melihat perusahaan-perusahaan tersebut di dalam Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian yang digunakan dari Bursa Efek Indonesia ini kemudian diturunkan lagi, bisa meneliti mengenai saham, obligasi, ataupun suku bunga. Untuk saham sendiri kalian bisa mencari biasanya menggunakan indeks harga saham. Dan yang kedua, saham tersebut biasanya dengan menggunakan nilai saham penutupan. Kemudian di dalam pasar modal dan investasi ini juga untuk melakukan penelitian hubungan sebab akibat, ini beberapa variabel yang nantinya bisa dijadikan sebagai variabel penelitian. Di antaranya ada kebijakan dividen, kemudian ada keputusan investasi, penilaian risiko, fluktuasi nilai tukar, sampai investasi. Kemudian yang kelima ada rasio dan analisis kinerja keuangan. Rasio dan analisis kinerja keuangan ini kita lakukan penelitian bisa dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang go public tadi, yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan juga yang kedua bisa dengan menggunakan lembaga keuangan perbankan. Di dalam rasio dan analisis kinerja keuangan ini ada juga kalian bisa mengukur, menganalisa biaya modal, penilaian perusahaan, sampai ke implikasi pajak. Dan yang terakhir adalah penelitian keuangan, dan biasanya ini banyak digunakan untuk penelitian akuntansi juga. Yang pertama, penelitian mengenai transfer pricing. Kemudian yang kedua ada sistem informasi akuntansi. Kemudian ada income smoothing. Yang keempat ada dividen. Kelima ada tax.
Kemudian yang keenam, ide bisa diambil dari audit, bisa berupa audit keuangan maupun audit internal dalam suatu perusahaan. Kemudian penelitian juga bisa mengukur, menganalisa KAP, kantor akuntan publik. Penelitian di keuangan ini juga selanjutnya ada penelitian mengenai IFRS, dan selanjutnya ada intellectual capital, dan ada juga akuntansi perilaku, budgeting atau penganggaran, sampai ke manajemen laba. Dan ada juga penelitian yang menganalisa mengenai Internet Financial Report atau IFR. Yang terakhir, ide penelitian bisa dilihat kita menganalisa di dalam akuntansi pemerintah, seperti ada dana desa, APBD maupun APBN. Sekian video pembelajaran mengenai rancangan ide penelitian di bidang ekonomi. Semoga ide penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada kalian untuk meneliti yang berhubungan dengan ekonomi. Apabila kalian ingin mencari ide-ide ekonomi yang lebih terbarukan, kalian bisa melihat ke dalam Google Scholar di situs Anda. Kalian bisa searching di sana penelitian-penelitian yang terbaru, atau kalian bisa menganalisa jurnal di dalam Skimago.jr. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisa juga dengan melihat di dalam website Sinta. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.